Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tajwid pada surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 3. Kita akan mulai dengan membaca isti'adzah dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan baca ayatnya terlebih dahulu, ayat 1 sampai 2, kemudian kita uraikan hukum tajwid yang ada pada ayat pertama dan ayat yang kedua. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Ada tanda waqaf yang seperti ini. Ini tandanya adalah kita boleh berhenti di salah satu waqaf daripada keduanya. Kita boleh berhenti misalkan dzalikal kitabu la raib atau la raiba fih. Kalau di raib berarti fihi hudan lil muttaqin. Kalau di fi berarti hudan lil muttaqin. Baik, kita ulangi. Dan kita uraikan hukum tajwid pada lafal alif lam mim. Pada bacaan alif lam mim ini kita namakan dengan bacaan atau huruf-huruf muqatta'ah. Jangan sampai kita membacanya misalkan alama, misalkan ini bacaan yang kurang atau bacaan yang salah. Ya, maka apa yang perlu kita kerjakan di sini? Maka kita harus baca dengan huruf-hurufnya. Maka kita uraikan satu-satu. Alif berarti kita uraikan di situ huruf alif. Ya, maka kita baca dengan alif dan tidak boleh dipanjangkan. Kemudian pada lafal lam itu berarti huruf lam. Nah, tulis lamnya. Lam. Kemudian mim, tulis mimnya, mimun, maka mati. Maka ini kita sesuaikan dengan huruf-hurufnya. Maka alif, kemudian lam. Nah, di sini pada lafal lam ini ada mad lazim harfi musaqqal, karena di sini ada huruf lam yang mimnya mati ketemu dengan huruf mim. Apabila ada mim ketemu dengan mim, maka mim yang pertama masuk kepada mim yang kedua, karena dia idgham. Maka dia berat dalam pelafalannya, maka dinamakan mad lazim. Lazim itu mad artinya panjang, lazim itu wajib, harfi itu berarti berkenaan dengan huruf karena dia cuma satu huruf, huruf lam. Musaqqal berat dalam pelafalannya. Maka maksudnya adalah karena dia adanya lam ditahan, itu yang memasukkannya berat, agak berat. Maka dinamakan dengan mad lazim harfi musaqqal. Maka cara membacanya, la-nya kita panjangkan 6 harakat. Kesalahan yang saya tadi ada tidak memanjangkan 6 harakat. Misalnya alif lam mim. Atau kesalahan selanjutnya tidak mentasydidkan huruf mimnya. Misalnya alif lam mim atau lam mim. Harusnya ditahan dahulu sepanjang 2 harakat untuk menyempurnakan daripada gunnah daripada huruf mimnya. Maka alif lam, alif lam lam mim. Kemudian pada lafal mim di sini sama, itu membacanya mim, panjangkan dulu mi-nya sepanjang 6 harakat. Mim. Ya, kita ulangi. Alif lam mim. Kemudian dzalikal kitabu la raiba fih. Pada lafal dza, usahakan teman-teman mungkin bisa melihat daripada bibir kami untuk makhrajnya, yaitu dza, ujung lidah kita tempelkan daripada 2 gigi kita. Maka dza, maka dzalikal kitabu. Pada lafal dza ini sudah difahami. Apabila ada huruf mad yaitu alif, waw, ya,
dan sebelumnya yang semisalnya. Kalau alif berarti sebelumnya fathah, kalau ya sebelumnya kasrah dan dhammah. Untuk waw yang sukun maka dia kita namakan dengan bacaan mad tabi'i. Maka kemudian pada lafal al-kitabu ada hukum tajwid berupa alif lam qamariyah. Apa alif lam qamariyah? Alif lam qamariyah ini berkaitan dengan isim, ya kan. Biasanya kalau di dalam bahasa Arab itu ada 3 ya teman-teman. Ada 3 kata, ada 3 bagian daripada penyusun dari kalimat bahasa Arab. Yang pertama adalah isim, yang kedua adalah fi'il, yang ketiga adalah harf. Isim itu adalah seluruh kata di dalam bahasa Arab yang tidak berkaitan dengan waktu. Nah, itu seperti kitabun, maktabun, baitun dan semisalnya. Maka di al-kitabu ini tanda isim itu salah satunya adalah masuknya al. Maka di sini alnya adalah lamut ta'rif untuk isim. Ya, untuk lamut ta'rif. Lam yang kita gunakan untuk mentarifkan sesuatu. Ada isim ma'rifah. Isim ma'rifah itu isim yang sudah dikhususkan. Itu maka al-kitabu, maka di situ dijelaskan lamnya. Dzalikal kitabu. Dzalikal kitabu la raiba fih. La raiba sempurnakan kasrah daripada ya-nya karena dia bacaan lid. La raiba fih. Biasanya kalau kita menyempurnakan harakat itu itmamu al harakat. Kalau fathah kita buka sedikit bibir kita Kalau kasrah kita tarik rahang kita ke bawah. Dhammah kita munyungkan Maka dzalikal kitabu la raiba fih. La raiba fih. Kemudian pada lafal fih ini kita boleh namakan dengan bacaan mad arid lisukun kalau kita berhenti. Karena di sini waqaf ini waqaf tanda 3, yaitu waqaf untuk untuk berhenti di antara salah satu daripada tanda tersebut. Kemudian hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Pada lafal hudal lil muttaqin ini ada bacaan pada lafal dan an ketemu dengan huruf lam. Apabila ada nun sukun atau tanwin fathatain, kan pada dasarnya tanwin itu adalah bunyi nun ya teman-teman. Misalkan baban, sama ketika kita tulis baban dengan fathatain, sama kita tulis dengan nun sukun, maka baban. Maka awalnya hudan bertemu dengan lam, maka dimasukkan ke huruf lam. Hudal hudal lil muttaqin. Ya, sehingga kita masukkan, maka kita namakan hukum tajwidnya idgham bila gunnah. Apa idgham? Idgham adalah kita memasukkan tanwinnya ke huruf setelahnya. Kemudian bila gunnah tanpa disertai dengan gunnah atau penahanan. Tidak boleh misalkan hudal lil muttaqin, tapi langsung saja hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Kemudian pada lafal qin ada mad arid lisukun, yaitu mad yang terjadi ketika kita berada di akhir bacaan, yang mana sebelum huruf akhirnya itu ada huruf mad. Ya, sebelum huruf akhirnya itu ada huruf mad. Maka dalam bacaan mad arid lisukun ini kita boleh memanjangkan 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh pula 6 harakat. Maka boleh lil muttaqin, muttaqin atau lil muttaqin. Boleh pula misalkan lil muttaqin 6 harakat. Baik, kita coba ulang. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kita lanjutkan ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah
ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Ya, kita ulang kembali. Alladzina nah, ketika seperti ini kita membaca dengan a. Alladzina yu'minuna. Usahakan lidahnya nempel, jangan allazina, jangan dibaca dengan allazina yu'minu, tapi alladzina yu'minuna. Hamzahnya sempurnakan, jangan yu'minuna, tapi jangan pula yu'minuna, jangan o tapi u. Alladzina yu'minuna, nuna mad tabi'i, zina sama mad tabi'i, bil ghaibi wa yuqimuna, bil ghaibi sama alif lam, di sini sama alif lam untuk isim, yaitu kita jelaskan suara lamnya, dan ini kita namakan dengan alif lam qamariyah karena bertemu dengan huruf ghain. Bil ghaibi wa yuqimuna. Pada lafal qimuna ada mad tabi'i kembali. Hati-hati dalam pelafalan shalah. Ini lihat. Ada lafal shalah yaitu as-shalah. Di sini tulisannya bukan dengan as-shalah seperti ini dengan alif, tapi dia dengan waw. Sehingga hati-hati teman-teman, jangan sampai membacanya dengan as-salawata misalkan. Wa yuqimunas salawata wa mimma. Jangan terkecoh dengan huruf wawnya. Hati-hati, kadang-kadang memang kita kalau tidak jeli dia akan terkecoh. Ya, dia membaca dengan salawata. Padahal di sini adalah bentuk rosam saja dalam penulisannya, yaitu dia apa? Dia dibaca dengan as-salata. Maka dia wa yuqimunas salata wa mimma. Kemudian pada lafal mimma ada mim berharokat tasydid dan diwarnai dengan warna hijau. Ini kita namakan dengan bacaan gunnah. Bacaan gunnah, yaitu kita tahan dulu. Kebanyakan kita adalah tidak menahannya. Misalkan wa mimma, harusnya tahan dulu. Wa mimma untuk menyempurnakan daripada gunnahnya. Ma tabi'i. Razaqnahum yunfiqun. Razaqnahum. Pada lafal qaf ini kita kita pantulkan huruf qafnya. Kesalahan yang terjadi adalah tidak memantulkannya. Misalnya razaqnahum, harusnya itu yang pertama. Kesalahan yang kedua menambahkan hamzah. Misalnya razaqnahum, nah harusnya mengalir. Razaqnahum yunfiqun. Kemudian na tabi'i, hum mimati bertemu mim. Apabila ada mimati bertemu ya, ini kita namakan dengan izhar syafawi. Izhar syafawi berarti kita uraikan dahulu izhar jelas. Syafawi berkenaan dengan bibir kita. Maka syafatan, ada makharijul huruf yang keluar dari syafatan, dua bibir, yaitu mim, waw, ba. Dan juga ada yang menambahkan sedikit ya, fa gitu ya. Razaqnahum yunfiqun. Nah, kemudian itu nun mati bertemu fa, ada bacaan ikhfa. Ini usahakan disamarkan nunnya kepada huruf fa. Makhraj fa ada bibir gigi atas menempel dengan bawah. Ya, fiqun. Nah, itu disamarkan sambil ditahan dengan gunnah. Kemudian kun mad arid sukun sebagaimana lafal al-muttaqin. Ya, baik, semoga bermanfaat pada pembahasan kali ini. Jazakumullahu khairan ala istima'ikum wa ihtimamikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.